Diabetes seringkali disebut pembunuh diam-diam. Namun faktanya, tubuh Anda sudah lama mengirimkan sinyal visual yang sangat jelas. Apakah Anda sudah memeriksa leher, ketiak, dan jari Anda hari ini? Tanda-tanda ini bukan sekadar masalah estetika, melainkan lampu merah yang menandakan kadar gula darah Anda mungkin sudah diambang bahaya. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang bisa menyelamatkan hidup Anda ini, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini. Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sehat Usia Senja agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Diabetes adalah kondisi kronis di mana tubuh tidak dapat memproses glukosa atau gula dengan baik yang menyebabkan kadar gula darah tinggi. Di Indonesia, jutaan orang hidup dengan diabetes tanpa menyadarinya, dan banyak yang baru terdiagnosis setelah komplikasi serius seperti luka yang membusuk atau kerusakan ginjal sudah terjadi. Hal ini sering terjadi karena gejala awal diabetes sering dianggap sepele atau diabaikan. Padahal, tubuh kita memiliki mekanisme pertahanan dan peringatan yang luar biasa. Gula darah yang terlalu tinggi tidak hanya merusak organ dalam, tetapi juga memanifestasikan dirinya dalam bentuk perubahan fisik yang bisa Anda amati setiap hari, terutama saat Anda bercermin. Tanda-tanda ini mencerminkan tingginya resistensi insulin, yang merupakan akar masalah dari sebagian besar kasus diabetes tipe 2. Dalam video ini, kami akan membedah 10 tanda jelas diabetes yang bisa Anda lihat di cermin. Ini bukan hanya tentang rasa haus atau sering buang air kecil, tetapi juga tentang perubahan tekstur kulit, kekakuan sendi, hingga masalah pada kuku. Dengan memahami dan mengenali tanda-tanda ini lebih awal, Anda memiliki kesempatan emas untuk melakukan intervensi, mencegah komplikasi, dan mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Mari kita mulai dengan tanda-tanda yang paling umum hingga yang paling jarang diketahui, namun sangat penting untuk diwaspadai. Pertama, sering buang air kecil atau poliuria dan haus berlebihan atau polidipsi. Ginjal memiliki tugas penting untuk menyaring dan menyerap kembali zat-zat penting, termasuk glukosa. Namun, ketika kadar gula darah Anda terlalu tinggi, ginjal tidak mampu menyerap semua glukosa berlebih tersebut, sehingga glukosa terpaksa dikeluarkan melalui urin. Glukosa adalah molekul yang menarik air, sehingga saat ia keluar, ia ikut menarik banyak cairan dari tubuh Anda. Proses ini disebut poliuria, atau sering buang air kecil, yang secara langsung menyebabkan tubuh Anda kehilangan banyak cairan. Akibatnya, tubuh mengalami dehidrasi yang kemudian memicu rasa haus yang intens dan terus-menerus, meskipun Anda sudah banyak minum. Rasa haus berlebihan ini dikenal sebagai polidipsi. Waspadai jika Anda mulai sering terbangun di malam hari hanya untuk buang air kecil. Kedua, acanthosis nigricans atau kulit gelap di lipatan. Coba perhatikan leher, ketiak, atau selangkangan Anda. Apakah ada area kulit yang tampak gelap dan memiliki tekstur seperti beludu saat disentuh? Ini adalah acanthosis nigricans, tanda visual paling khas dari resistensi insulin. Resistensi insulin terjadi ketika sel-sel tubuh tidak merespons insulin dengan baik, menyebabkan pankreas bekerja lebih keras dan memproduksi lebih banyak insulin. Kelebihan insulin ini memicu pertumbuhan sel kulit yang cepat dan gelap, terutama di lipatan tubuh. Bahkan, jika hasil tes gula darah Anda belum menunjukkan diabetes, keberadaan acanthosis nigricans adalah sinyal bahwa Anda sudah berada di fase resistensi insulin atau pradiabetes, dan kondisi ini tidak boleh diabaikan. Ketiga, skin tags atau pertumbuhan daging kecil bertangkai. Selain acanthosis nigricans, skin tags atau pertumbuhan daging kecil bertangkai di lipatan kulit juga sering dikaitkan dengan resistensi insulin. Skin tags ini bisa muncul di leher, ketiak, atau di bawah payudara pada wanita. Sama seperti acanthosis nigricans, kemunculan skin tags menunjukkan adanya ketidakseimbangan hormon, khususnya insulin,
yang memicu pertumbuhan kulit berlebih. Meskipun umumnya tidak berbahaya, jumlah skin tags yang banyak dapat menjadi indikator yang kuat bahwa tubuh Anda sedang berjuang melawan kadar gula darah tinggi. Keempat, infeksi dan luka yang susah sembuh. Gula darah yang tinggi menciptakan lingkungan biologis yang sangat ideal bagi pertumbuhan dan perkembangbiakan bakteri dan jamur. Ibaratnya, gula darah tinggi adalah pesta makan bagi mikroorganisme penyebab infeksi. Oleh karena itu, penderita diabetes sering mengalami infeksi jamur berulang, seperti pada lipatan kulit atau kuku, onychomycosis, yang sulit hilang. Lebih lanjut, gula darah tinggi merusak pembuluh darah kecil dan saraf, terutama di ekstremitas seperti kaki. Kerusakan ini ditambah dengan kurang lancarnya aliran darah ke area luka, menyebabkan sistem kekebalan tubuh kesulitan mengirimkan sel-sel penyembuh. Akibatnya, luka sekecil apapun, bahkan lecet sederhana, bisa menjadi infeksi kronis dan sangat sulit untuk sembuh. Kelima, kekakuan pada jari tangan, stiff hand syndrome. Pernahkah Anda merasa jari-jari Anda kaku dan sulit untuk diluruskan, terutama saat bangun tidur di pagi hari? Ini adalah gejala yang dikenal sebagai stiff hand syndrome. Kekakuan ini disebabkan oleh penebalan pada tendon di tangan Anda. Fenomena ini terjadi karena gula darah tinggi dalam jangka waktu lama memicu proses yang disebut glikosilasi, di mana molekul gula menempel pada protein tendon, membuatnya menebal dan kehilangan elastisitasnya. Ini adalah masalah struktural pada jaringan ikat Anda yang langsung dipicu oleh kelebihan glukosa. Keenam, jari sulit bergerak, trigger finger. Trigger finger adalah kondisi yang ditandai dengan peradangan pada tendon jari, menyebabkan rasa sakit yang tajam dan jari terkunci dalam posisi menekuk, seperti saat Anda menarik pelatuk. Kondisi ini lebih sering terjadi pada penderita diabetes dibandingkan orang sehat. Peradangan ini serupa dengan stiff hand syndrome, yaitu akibat penumpukan produk glikosilasi di sekitar tendon. Jika Anda sering bekerja menggunakan mouse atau keyboard dan tiba-tiba mengalami kondisi ini, selain karena aktivitas berulang, tingginya gula darah harus menjadi salah satu pertimbangan utama. Ketujuh, bahu kaku dan nyeri, frozen shoulder. Frozen shoulder atau bahu beku adalah kondisi di mana seluruh bahu menjadi kaku, nyeri, dan memiliki keterbatasan gerakan yang signifikan. Kondisi ini seringkali berulang dan resisten terhadap terapi fisik biasa pada penderita diabetes. Sekali lagi, ini adalah manifestasi dari glikosilasi dan peradangan kronis yang disebabkan oleh gula darah tinggi. Jaringan ikat di sendi bahu menjadi kaku dan menebal. Jika Anda telah mencoba berbagai pengobatan untuk bahu kaku yang tak kunjung membaik, ini mungkin adalah pertanda bahwa masalah sebenarnya ada pada kadar gula darah Anda. Kedelapan, neuropati atau kerusakan saraf. Neuropati diabetik adalah kerusakan saraf yang menjadi komplikasi umum diabetes. Tanda awalnya ditunjukkan dengan mati rasa atau kesemutan di ujung-ujung jari tangan dan kaki. Sensasi ini sering digambarkan seperti rasa terbakar, tertusuk-tusuk, atau seperti memakai sarung tangan atau kaos kaki tebal. Gula darah tinggi bersifat toksik bagi sel-sel saraf, merusak lapisan pelindung dan mengganggu transmisi sinyal. Mati rasa ini sangat berbahaya, terutama di kaki, karena Anda mungkin tidak merasakan luka, lecet, atau infeksi. Kerusakan saraf ini juga dapat mempengaruhi refleks dan kekuatan otot. Kesembilan, perubahan bentuk kaki atau charcot foot. Karena adanya neuropati, penderita diabetes mungkin tidak merasakan sakit saat kaki mereka mengalami cedera ringan atau benturan berulang. Hal ini menyebabkan cedera mikro yang terus-menerus tanpa disadari. Seiring waktu, kerusakan tulang dan sendi pada kaki terjadi, menyebabkan deformitas atau perubahan bentuk kaki yang tidak normal, yang dikenal sebagai charcot foot. Bentuk kaki yang bengkok dan tidak sempurna ini sangat meningkatkan resiko ulkus atau luka terbuka yang sulit sembuh,
yang bisa berujung pada amputasi. Ke-10, gastroparesis atau kelumpuhan lambung. Kerusakan saraf akibat gula darah tinggi atau neuropati tidak hanya terjadi pada saraf tepi di tangan dan kaki, tetapi juga pada saraf yang mengatur organ dalam, termasuk lambung dan usus. Kondisi ini disebut gastroparesis atau kelumpuhan lambung. Gastroparesis menyebabkan lambung tidak dapat mengosongkan diri dengan benar, yang mengakibatkan pencernaan makanan menjadi sangat lambat. Gejalanya meliputi mual, muntah setelah makan, rasa penuh berkepanjangan, dan konstipasi. Kelumpuhan lambung ini juga membuat kontrol gula darah menjadi sulit karena penyerapan makanan tidak teratur. Satu-satunya cara untuk mengkonfirmasi tanda-tanda ini adalah dengan deteksi dini melalui pemeriksaan gula darah, terutama tes HbA1c. Tes HbA1c memberikan gambaran rata-rata kadar gula darah Anda selama 2 hingga 3 bulan terakhir, jauh lebih akurat daripada tes gula darah harian biasa. Jika Anda mengalami tanda-tanda seperti akanthosis nigricans, sering haus, atau luka sulit sembuh, segera periksakan diri Anda untuk mendapatkan diagnosis akurat. Sebagai langkah pencegahan dan pengelolaan yang efektif, kunci utamanya adalah perubahan gaya hidup secara menyeluruh. Fokuslah pada menjaga pola makan sehat dengan memilih karbohidrat kompleks dan makanan tinggi serat. Kombinasikan ini dengan olahraga teratur, baik itu kardio maupun latihan kekuatan. Terakhir, menjaga berat badan ideal sangat penting untuk mengurangi resistensi insulin dan mencegah komplikasi serius akibat diabetes. Intinya, diabetes bukanlah penyakit yang tiba-tiba muncul. Tubuh Anda sudah lama memberikan sinyal melalui 10 tanda visual dan fisik yang baru saja kita bahas. Tanda-tanda seperti kulit yang menghitam di lipatan, atau akanthosis nigricans, atau skin tags menunjukkan resistensi insulin, fase awal yang seharusnya sudah membuat Anda waspada. Jangan pernah meremehkan masalah kekakuan sendi seperti stiff hand syndrome atau frozen shoulder, atau bahkan masalah pencernaan seperti gastroparesis. Ini semua adalah bentuk kerusakan jaringan ikat dan saraf yang dipicu oleh tingginya kadar glukosa dalam darah Anda. Kerusakan ini bersifat progresif dan dapat mengarah pada komplikasi yang jauh lebih berat. Yang paling berbahaya adalah neuropati, yang menghilangkan kemampuan Anda untuk merasakan sakit dan sensasi, berpotensi menyebabkan luka kronis yang sulit sembuh, atau bahkan Charcot foot. Inilah mengapa cermin Anda bisa menjadi alat diagnosis pertama yang sangat penting, memberikan Anda kesempatan untuk bertindak sebelum terlambat. Jadi, gunakan informasi ini sebagai motivasi untuk mengambil kendali kesehatan Anda. Jangan menunggu gejala menjadi parah. Pemeriksaan HbA1c dan komitmen untuk menjalankan gaya hidup sehat adalah investasi terbaik untuk masa tua Anda. Bagaimana Ibu dan Bapak? Apakah Anda menemukan 1 atau lebih dari 10 tanda yang kami sebutkan tadi pada diri Anda atau orang yang Anda cintai? Ingat, kebiasaan buruk mengonsumsi gula berlebihan, kurang bergerak, dan pola tidur yang tidak teratur adalah pemicu utama diabetes. Mulai hari ini, kurangi minuman manis, tambahkan sayuran dalam setiap porsi makan, dan bertekadlah untuk bergerak minimal 30 menit sehari. Tolong, jangan simpan informasi penting ini untuk diri sendiri. Bagikan video ini kepada teman-teman, tetangga, atau anggota keluarga lansia Anda. Mungkin video ini adalah kunci yang mereka butuhkan untuk mendeteksi diabetes lebih awal dan menyelamatkan hidup mereka dari komplikasi serius. Terima kasih, dan salam sehat dari Sehat Usia Senja.